Sampah kami berasal dari orang kota yang membuang sampah sembarangan. Tiap tahun kami menemukan penyu mati karena sampah. Sampah menjadi masalah serius yang belum selesai ditangani. Dari data yang dirilis pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan produksi sampah Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan September 2025 mencapai total 247 juta ton. Laporan World Bank pada The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 menempatkan posisi Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia dengan produksi sampah mencapai 65,2 juta ton sampah pada tahun 2020. Kondisi tersebut diperparah dengan kebocoran sampah plastik di lautan. Pada periode 2018 sampai 2022, total sampah plastik mencapai 2,5 juta ton, dengan angka kebocoran sampah plastik di laut mencapai 259.000 ton. Ancaman sampah ini sungguh nyata, bukan hanya mengancam kehidupan manusia, namun juga mengancam hewan penjaga keseimbangan ekosistem laut. Setiap tahunnya, penyu mengalami kematian karena ilusi makanan dari sampah plastik. Dari sini, kita belajar tentang resiko hidup yang harus dipertanggungjawabkan, melihat realitas, merenungi solidaritas, dan mendengar kembali pesan dari selatan. Saat cakrawala menyinari cahaya pertamanya, detak kehidupan berdenyut. Dari rahim lautan mengalir sebuah keberkahan, seakan menenun harapan di sepanjang pantai selatan. Bukan hanya manusia yang memanfaatkan kehidupan dari alam, namun juga keberkahan itu datang dari penjaga lautan. Ia mengajarkan pentingnya hidup selaras, menjaga keseimbangan, serta memiliki etika sesama. Panen, Li. Ya, Le, mampir. Wah, jos iki. Sithik-sithik ya panen. Pripun niki panenane? Ya, kahanane kaya ngene iki, Le. Disyukuri wae. Ora apa-apa lek ya. Yo niki nggih lawuh. Oh, ya. Wah, lah. Nuwun ya, Le, ya. Nggih. Kene iki kono dienggo nyambel kono. Oh, nggih, nanti- pun. Ya, ya, Pun sithik mawon, pun. Ya, ya, Le. Nggih, matur nuwun. Ya, hati-hati, Le. Bareng-bareng matur nuwun. Hati-hati. Indonesia telah lama menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Negara yang berada di persimpangan Samudra Pasifik dan Hindia ini dipilih hewan reptil laut purba untuk bersarang dan mencari makan. Studi dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengeluarkan Red List of Threatened Species atau daftar merah spesies yang terancam menurut IUCN pada hewan penyu laut. IUCN mengungkapkan bahwa populasi 6 spesies penyu laut tercantum sebagai yang rentan, terancam, atau sangat terancam. Ancaman utama yang dihadapi oleh penyu meliputi hancurnya habitat dan tempat bersarang, penangkapan, perdagangan ilegal, dan eksploitasi yang membahayakan lingkungan. Di pantai
selatan Bantul kita dapat menemukan 4 jenis. Yang pertama ini penyu lekang atau Lepidoselis olivaceae. Mereka yang terbanyak ditemukan di pantai Bantul. Kemudian di sini juga ditemukan penyu hijau, penyu sisik, dan juga kadang ada penyu belimbing yang mendarat. Sehingga dari 6 jenis yang ada di Indonesia, itu 4 jenis bisa kita temukan di pantai di Bantul ini. Penyu ya, ketika mereka kembali lagi ke laut, dewasa di laut, pada musim kawin, mereka akan bergerombol untuk kawin di sekitar pantai mereka dulu ditetaskan. Kenapa mereka bisa menemukan pantai mereka ditetaskan? Karena memang kadar feromagnetik yang ada di pantai yang khas, sehingga mereka punya semacam ingatan khusus. Ya. Ada geomagnetiknya juga, ada magnetik bumi yang menyebabkan mereka itu hafal. Ya. Mereka mengingat bahwa mereka dulu dilahirkan misalkan di pantai Bantul. Penyu mendarat di pantai Bantul itu di awal musim kemarau ya, biasanya awal musim kemarau di bulan Maret April itu mulai mendarat, terutama penyunya jenis penyu abu-abu ini. Mereka mendarat kemudian bertelur. Telur itu akan diinkubasi di pasir ya, di pasir sekitar paling cepat yang kita teliti di pantai Bantul adalah 45 hari. Sampai yang paling lama ketika suhunya tidak memungkinkan ya sampai 60 hari, sehingga penetasan itu 45 hari sampai 60 hari. Kemudian setelah menetas, si tuke ya, si anak penyu ini dia akan menuju ke laut ya. Biasanya pas penyu ini netas juga di laut itu musim ubur-ubur ya. Musim ubur, sehingga mereka dapat pakan alaminya. Pesisir selatan senantiasa menyimpan pesan. Saat penyu kembali ke laut, siklus hidupnya berlanjut. Gumuk pasir yang terbentuk oleh angin dan waktu menjadi pelindung daratan dari ancaman. Pola permukaannya menunjukkan alam terus bergerak menjaga keseimbangan. Sekali lagi, Gunung Merapi telah menunjukkan keberkahannya dalam bentuk pesisir laut secara alami untuk menjaga habitat penyu bertelur. Gunung Merapi yang menjadi bagian dari garis imajiner mempunyai hubungan erat dengan Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan. Elemen simbolik ini telah membentuk pasir pantai selatan melalui proses geomorfologi yang dipengaruhi oleh erupsi Gunung Merapi, Sungai Opak dan Progo, ombak, dan angin laut. Material vulkanik dari Gunung Merapi lambat laun dibawa oleh sungai menuju Laut Selatan. Kemudian, ombak menyebarkannya di sepanjang pantai selatan. Pasir halus yang terangkat ke daratan oleh angin akan menumpuk dan membentuk gumukan pasir yang menjadi rumah jutaan penyu untuk bertelur. Sejauh penyu berkelana, ia pasti akan kembali menemukan rumahnya, rumah yang aman untuk melangsungkan kehidupan. Dan pantai selatan telah menjadi rumah bagi ribuan penyu menitipkan harapan hidupnya. Kelompok Konservasi Penyu Minora Harjo berdiri tahun 2010, mendapatkan SK dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2020 dan mendapatkan Perdes Gading Sari tahun 2021. Minora Harjo beranggotakan 15 orang, basisnya adalah petani, nelayan, pedagang, dan pelaku wisata. Mereka semua yang bermata pencaharian di pantai, dan dulu ada yang bekas pemburu penyu, ada juga mantan penambang pasir. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan berpatroli karena angin dari timur. Kita akan mengawali dari zona 1 sampai ke zona 7. Nanti mohon diperhatikan, senter harus mengarah ke bawah. Nanti kalau melihat penyu kita sembunyi dulu sampai dia selesai menggali, kemudian baru kita deketai setelah dia mulai bertelur. Maksimal kita perlu evakuasi penyu di lokasi C2A1 segera. Siap, Prof. Yuk, kami tunggu. Kerja pengabdian bukan hanya tentang tanggung jawab,
namun juga tentang komitmen untuk pelestarian. Karena menjaga artinya membagi sebagian kebahagiaan dengan semesta. Telur penyu hasil dari relokasi dari pantai kita pindahkan dengan mesin inkubator buatan. Kita masukkan ke dalam toples dengan kapasitas tiap toples 20 butir telur dan keseluruhan kapasitas inkubator adalah 1000 butir telur dengan suhu antara 26,5 derajat sampai 33,2 derajat selama kurang lebih 51 hari. Penetasan dengan inkubator buatan lebih bagus karena lebih terpantau dari telur masuk ke dalam mesin sampai tenggat waktu 51 hari menetas. Secara keseluruhan terpantau secara visual sehingga bisa ditangani ketika ada tukik yang baru saja menetas, terus kemudian masih ada yolk atau kuning telur yang menempel di perut tukik sampai kemudian dia bisa keluar dengan sehat. Keberhasilan tetas dari penggunaan inkubator untuk penetasan telur penyu lebih dari 85%. Itu lebih baik daripada dengan pendam yang hanya mencapai angka 71%. Di balik rindangnya pohon cemara menyimpan suatu keberkahan pada kehidupan. Cemara yang seolah tenang memberikan perlindungan pada insan yang menjaga. Pantai Gua Cemara secara administratif masuk di Dusun Patian, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Awalnya pohon cemara ini ditanam untuk wind barrier pertanian. Jadi dulu itu ada akademisi yang mengajak warga masyarakat untuk meneliti, kemudian menanam, mencoba beberapa pohon, ada gamal, akasia, dan lain-lain. Cuma yang paling tahan ternyata adalah cemara udang atau Casuarina aegisetifolia. Kemudian yang terjadi adalah Patian ini menjadi pantai yang paling teduh. Jadi menarik banyak orang untuk datang. Mereka datang ke pantai tapi harus melewati lorong-lorong yang terbentuk dari ranting cemara yang menyatu. Sehingga kemudian penamaannya lebih familiar dengan Gua Cemara. Pohon cemara yang masif ditanam di pantai selatan Bantul sejak tahun 2010 yang memang tujuannya bagus mencegah abrasi, akan tetapi dari sudut pandang konservasi penyu maka menjadi kurang bagus. Kenapa? Karena daun cemara ini ya yang berjatuhan itu sangat susah dikomposisi atau diurai oleh tanah, oleh pasir ya, sehingga kita lihat ya seperti ini. Akibatnya apa? pH yang semula netral 7 ya, pH-nya 7 itu ketika kita ukur akan turun di angka 6, bahkan di titik-titik tertentu itu bisa mencapai 5,5. Ketika pH itu mencapai 5,5-6 itu menyebabkan ketidakberhasilan penetasan penyu. Ya, saat itu saya ingat bahwa dari sekitar 48 telur itu yang menetas hanya 2 butir atau hanya 4-5% yang menetas, sehingga memang win-win solusinya seperti itu. Ada pencegahan abrasi ya supaya tetap nyaman untuk bertelur, tetapi untuk keselamatan ya, atau tingkat tetasnya supaya naik dipindahkan ke tempat semi alami. Seperti yang kita ketahui, penambangan pasir di Sungai Opak saat ini juga luar biasa ya. Kemudian yang kedua ada cekdam-cekdam yang menghalangi lahar dingin yang masuk ke Sungai Opak. Jadi ada penambangan dan juga ada pencegatan lahar dingin itu. Sehingga suplai yang ada ke Bantul, suplai pasir hitamnya lebih kurang daripada yang terbawa oleh abrasi. Sehingga dari beberapa penelitian, luas atau lebar pantai di Bantul saat ini tiap tahun berkurang sekitar 3 meter. Setiap tahun pesisir kami mengalami abrasi yang cukup hebat. Dan ancaman itu nyata. Karena dulu 2016 itu pantai kita masih 200 meter dari sini.
Ini mengancam kehidupan kami warga masyarakat pesisir dan juga hewan laut, terutama penyu karena ini adalah tempat migrasi dan bertelurnya penyu. Hidup mereka terancam. Di atas pasir Goa Jemara, ribuan tukik menapaki langkah pertama menuju samudra. Namun, perjalanan ini penuh resiko. Sejak mereka menetas, hidup mereka sudah terancam. Sebuah perlombaan melawan waktu bersanding dengan kematian. Kita lihat ya, ini gumuk pasir ya. Ketika ada ombak yang naik, itu juga membawa sampah. Ini ada sampah ya. Ini sampah. Ini kalau di laut ya, ini nanti kembali lagi kena ombak, kembali lagi ke laut. Ini menjadi ancaman bagi kehidupan penyu. Kenapa? Ya, kita lihat penampakannya itu ketika di laut seperti ubur-ubur. Sedangkan ya, pakan alaminya si penyu, terutama penyu lekang, itu adalah ubur-ubur. Dapat dibayangkan ketika sampah plastik ini masuk ke tubuhnya si penyu. Diperkirakan ya, tahun 2017 itu sampai ada 25 indukan yang mati seperti itu. Warga masyarakat yang ada di perkotaan itu ya buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Sampah ini bukan ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba datang dari laut, tetapi ini ya sampah yang tidak dibuang pada tempatnya masuk ke selokan masuk ke sungai, sungainya misalkan Sungai Opak ke bawah arus ya, apalagi ini musim hujan, nanti ke laut, di laut ke bawah ke pantai seperti ini. Ancaman kematian penyu semakin nyata dengan peningkatan aktivitas pemanasan global. Saat ini, penyu mendapatkan ancaman yang sangat-sangat berat. Yang pertama adalah global warming. Kenapa global warming? Yang pertama, mineral magnetik ini dia bisa menyimpan suhu panas untuk inkubasi telur. Ketika suhu meningkat, maka suhu tempat inkubasi pun akan meningkat. Apa yang terjadi? Kelamin tukik akan menjadi monoseks. Semakin tinggi suhu, maka jenis kelamin yang dihasilkan adalah betina. Sehingga itu tidak bagus ya. Sehingga ketika monoseks hanya betina, maka dari segi konservasi tidak bagus. Yang kedua, global warming itu juga menyebabkan apa yang di laut yang menjadi makanan si penyu itu menjadi berkurang. Seperti padang lamun. Padang lamun itu akan terkena suhu yang panas sehingga bisa mati. Ada jenis penyu tertentu yang memang dia makanannya adalah padang lamun, sehingga ketika sumber pakannya itu menurun, populasi penyu pun juga akan menurun. Kemudian ada bleaching pada terumbu karang ya. Terumbu karang itu juga sebagai tempat penyu untuk cari makan. Ya, ketika bleaching pada mati terumbu karangnya, maka penyu juga berkurang tempat cari makannya, seperti itu. Nganggo ukara tembung Nganggo jawab. mergone anggapane mbah-mbah kuwi sing jeneng penyu kuwi ingon-ingone Nyi Roro Kidul ning penyu munggah. Lah nilai nggih segara digoleki ngendi posisine le mentas. Eneng nang kono kuwi penyu gawa penyu, ndok gawa ndok. Kesadaran adalah matahari, dan masa lalu adalah pengalaman yang berarti. Untuk hidup, harus lestari. Di balik cerita seorang pemburu penyu, kini mereka sadar bahwa keseimbangan lingkungan lebih utama untuk warisan generasi. Harapan nyata di tengah bahaya yang kian mengancam. Riang riuh anak-anak, penanda bahwa hidup harus diteruskan. Goa Jemara kini menjadi laboratorium bersama, mengajarkan kepada sesama bukan sekedar memaknai, namun juga menjalani hidup yang selaras dengan nilai luhur. Hamemayu, Hayuning Bawono. Jadi dikarenakan memang lokasinya berada di tanah Sultan Ground dan selalunya memang keraton memberikan izin untuk kebaikan atau keberlangsungan dari konservasi tuki. Sehingga surat parilah yang diberikan dari keraton ini harapannya menjadi salah satu legalitas yang dipegang oleh teman-teman. Kami mendapatkan surat
Palilah untuk tanah di konservasi Penyu Minora Harjo di tahun 2024 dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan luasan kurang lebih 2.500 meter. Tanah ini kemudian kami manfaatkan untuk bangunan konservasi dan juga ruang edukasi yang kemudian kami bekerja sama dengan Desa Wisata Patian mengadakan edukasi konservasi terutama penyu dengan di tahun ini mendapatkan kunjungan kurang lebih 30.000 siswa dari berbagai sekolahan. Kunjungan ini kemudian mendapatkan efek positif dari berjalannya UMKM di Desa Wisata Patian dengan jumlah lebih dari 450 UMKM di desa kami. Yogyakarta ini dan Gua Cemara yang terkenal sebagai wisata mass tourism, tentu harapannya dengan adanya konservasi tukik yang lebih profesional ini, wisatawan tidak hanya mandi air, bermain pasir, dan menikmati pantai saja, tapi juga bisa mengedukasi diri dengan perihal konservasi tukik dan bagaimana pelestarian alam untuk kelestarian dari penyu-penyu kita di masa depan. Kami memastikan bahwa pariwisata harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga wisatawan yang datang ke Gua Cemara mempunyai pengalaman dan perenungan yang mendalam tentang kehidupan sesama yang harus terus dijaga. Kerja konservasi Gua Cemara adalah peringatan kepada kita bahwa menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Setiap langkah tukik yang berkelana membawa pesan kebaikan dari selatan. Mereka rapuh, mereka terancam. Namun, janji lestari ini menjadi harapan bagi masa depan manusia kepada semesta.